Apa arbaban itu artinya? Warubanahum. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Betul nggak? Di sini bukan selain Allah. Iya, mereka jadikan ulama-ulamanya itu, rahib-rahibnya itu sebagai Rabb di samping Allah, betul? Bukan di samping Allah, selain Allah. Iya, mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb selain Allah, betul? Ya, selain Allah, betul. Oke, nah kata Rabb di situ terjemahannya Tuhan, betul? Ya, betul, Tuhan. Oke, nah kenapa dikatakan bahwa alim ulamanya itu sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya? Karena mereka mentaatinya secara membabi buta. Bahkan ketika ulamanya itu mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram, mereka lebih mematuhi ulamanya, betul? Ya, bagi orang yang mau mengikutinya. Bagi orang yang tak mau mengikutinya. Sekarang kita tes. Menurut Al-Quran, darah itu haram, betul? Ya, betul, darah haram. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Mana ada darah Muhammad diminum? Dari mana dalilnya kamu mengatakan darah Muhammad diminum? Oh, kau mana ada kau ya? Baik. Baru kali ini pertama kali aku mendengar. Baik, pantesan kamu masih Islam. Hei, aku dilahirkan dari memang aku asalnya Islam. Iya. Kenapa ibu masih Islam? Karena ibu tidak tahu bahwa darahnya Muhammad diminum, dan ketika darahnya diminum, Muhammad malah memasukkan orang yang minum itu ke surga. Dari mana kamu mengatakan darah Muhammad itu diminum? Bunda pertama kali ini mendengar. Baik, sebentar. Kita bacakan ya. Baik. Umur Bunda sudah 58, baru kali ini Bunda mendengar darah itu diminum. Baik. Coba ya, Bunda, saya panggil Bunda dulu nih biar enak kita, oke ya. Coba dengarkan ini suara siapa ya, dengarkan. Pelan-pelan dengarkan ini suara siapa. Sebentar, pasang telinga, bentar. Sabar ya. Saya pernah dengar cerita. Aku nggak mau dengar suara itu. Sebentar dulu, aduh, katanya mau dengar. Dengar dulu. Aku nggak mau, dengar deh. Kok katanya mau dengar? Di mana darah Muhammad diminum? Katanya mau dengar darah Muhammad diminum nggak? Mau dengar darah Muhammad diminum atau takut? Kok takut? Oke, sudah dengarkan ya. Oh. Dengarkan ya. Oke. Baik. Dengar. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ini siapa nih? Ustaz Somad ya? Nabi menyuruh sahabat. Ini siapa nih? Ustaz Somad? Bekas bekam. Abdul Somad. Apakah dia sesat? Bunda nggak mengikuti dia lah. Mbak. Jangan cuma Bunda. Abdul Somad sesat. Sesat. Tak mengikuti dia. Abdul Somad berarti sesat. Jangan kau papakan Abdul Somad. Bunda tak suka dengan Abdul Somad. Acara dia tak mengikuti apa yang di dalam Al-Quran. Jadi Abdul Somad membawa riwayat-riwayat bohong. Mana aku tahu? Tanyalah dia. Orang dia yang mempelajarinya. Oke, sekarang lebih ngerti agama Islam siapa? Bunda. Ibu Septi atau Abdul Somad? Siapa yang lebih paham agama Islam? Ibu Septi atau Abdul Somad? Dengar dulu, dengar ya Kak Bunda ya. Bunda belajar di sekolah madrasah hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Imam Muslim. Oke, sekarang berarti Abdul Somad sesat. Dengar dulu ya, dengar dulu. Jangan katakan Ustaz Somad sesat. Bunda tadi katanya tidak percaya, ini loh, dengarkan. Makanya, oke, kita dengarkan dulu sampai selesai saja. Kita dengarkan sampai selesai dulu. Dengarkan sampai selesai dulu. 1 menit aja ini. 1 menit, nggak sampai 1 menit nih. Ini khusus. Sayangku, makanya aku nggak pernah dengar lah itu minum darah itu. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ulangi dari pertama. Ulangi dari pertama. Buka kuat sedikit. Baru pertama kali aku mendengarnya toh. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi.
Lalu dibilang, yang mana darahku? Minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Sudah. Jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, kok nggak percaya? Loh, ini Aku makanya tidak saya percaya. bilang, kalian itu Rasulullah mempertuhan SAW Muhammad. tidak pernah berkata macam itu. Loh, Rasulullah baik, tidak pernah baik, bersabda baik. macam itu. Kita kasih yang lain ya. Nah. Kita kasih yang lain nih, Ya. kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah Sayangku, Ustadz yang lain? kenapa manusia ya kok? Kenapa manusianya? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya nih. Nih, dengar. Dengar ya, dengar dulu nih, dengar dulu ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan Anda ulama-ulama apa? dengarkan Ulama dulu jahil. ini, Buat dengar. apa? Dengar dulu ya. Kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil. Ini bukan ulama jahil ini. Kok jahil bagaimana? Siapa dia? Suyuti dijelaskan Siapa namanya? Nabi Muhammad itu air Namanya siapa? kencingnya Nabi suci. Air Buka kencingnya Nabi suci. buka suaranya kuat. Air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Ini siapa ini? Enggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia enggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata perempuan apa? Geli aku. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darah Nabi Nggak ada, aku nggak percaya. Darahnya Nabi Muhammad suci. Aku sendiri percaya, aku dapat jadi geli, nak muntah. Karena meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair. Itu ajaran kamu sesat buang saya. ini darah di tempat Ajaran ini. sesat. Kok ajaran sesat? Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Oh. Lo kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini palsu, sayangku. berarti ini palsu ini, bohong-bohong Palsu. berarti ini. Hadis palsu. Oh, Hadis kalau palsu, kalau bukan merugikan Rasulullah palsu. yang bersabda. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Ini Bunda baca ini ya. Bunda Berat, baca ini. Bunda ada saudara-saudara. menemukannya loh. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, kalau saya putarkan banyak video-video bagaimana tentang agama orang Islam memperlakukan Muhammad. Bukan cuma darahnya, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringetnya harum. Loh. Aku nggak percaya. Itulah alasan kenapa Anda masih Islam. Aku Islam karena aku percaya dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, kita kasih naik satu muslim ya. Yang ku imani. Kita kasih naik satu muslim. Rasulullah tidak ada berkata macam itu. Kita kasih saya naik satu Rasulullah muslim. tak ada berkata macam itu. Sesat. Baik, kita kasih naik satu muslim. Sesat. Kita konfirmasi Naikkan ini. muslimnya. Kita kasih naik satu muslim. Oke, Rijal Motor silakan. Udo Rijal, nyalakan kamera, silakan. Halo Rijal, nih, dia jijik sama darah Muhammad tuh, sungguh terlalu. Walaupun Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, kalau disuruh aku minum darah Rasulullah, minta ampun aku gak mau minum. Oke, sekarang Rijal. Terus setelah aku cakap. Oke, Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Tak pernah dengar aku. Kali membentur-benturkan, kau Saya nggak jangan membentur-benturkan, kau ikut. nggak. Betul nggak darah Muhammad diminum Rijal? Betul nggak? Jangan bunda begini bunda Geli apa aku, yang bunda pahami, geli aku. apa yang bunda Geli aku. ilmui, apa yang bunda ketahui, amalkan semua yang bunda ikuti itu, yang bunda pelajari itu. Tetapi syaratnya bunda, jangan bunda menjustis atau membilang orang-orang lain yang tidak sesuai dengan
akal pikiran Bunda sebagai orang yang sesat. Apa yang Bunda pahami, apa yang Bunda pelajari, ikuti. Karena ada dalilnya. Ya, Jadi- Bunda hanya ikuti yang Bunda imani, yang Bunda percaya. Yang apa kata Rasulullah yang dalam sini? Rasulullah darah kan Muhammad Bunda diminum nggak, dengar, Rijal? umurku udah 58 loh. Darah Umurku Muhammad diminum nggak, Jal? Baru ini. Baru pertama kali aku mendengar ada pula minum darah. Oh, Bang. 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 Oke, Rijal. Ku tanya dulu sama Rijal. Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Rijal. Begini, Bu. Rijal, Mau saya jawab tanya Rijal. kamu Ini ya, terakhir Rijal. nih. Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, ku turunkan. Betul nggak darah Muhammad diminum pengikutnya? Rijal, Rijal, ini Bunda bertanya sama kamu ya Rijal. Karena Bunda bukan orang yang ahli suluk, bukan ahli apa ya. Memang Bunda gak suka ikut ahli-ahli suluk, tahu ya. Nah, tapi kalau sempat ada dalam ajaran ini mengatakan boleh minum darah Rasulullah, baru pertama kali aku Rijal mendengarnya. Terus terang aku cakap. Kalau ada ustaz para ulama membuat kayak gitu, Bunda terus gak mau mengikutinya. Iya betul kok. Ayo, Ya, silakan Rijal. mungkin Ya. begini, Dis. Menurut saya, Enggak, kan kau Bunda jawab dulu. mempelajari- Betul nggak darah Muhammad diminum? Ntar dulu, kau sabar dikit. Ah, kenapa inilah kau, Rijal Dis? ini nih. Rijal, sampai kapan kau mau menyembunyikan kasihan beliau ini sudah berumur Rijal. Sebentar lagi dia ini sudah berumur loh. Coba beritahu dia kebenaran. Betul nggak darah Muhammad diminum? Apapun diminum atau tidaknya darah Nabi kami oleh para sahabat. Betul nggak darahnya diminum? Betul nggak? Jauh. Nggak percaya aku. Sekarang ku tanya kau Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Ada. Hah? Nggak Ya, percaya dari aku. hadis yang sahih benar. Itu adalah Bunda, itu adalah Adik saya dari mana? kekhususan. Adik saya. Oke sayang. Sayang. Adik saya dari mana itu? Maksudnya riwayat siapa? Adik saya dari mana? Sahih dari mana? Imam Muslim ke, Bukhari ke, Tarmizi ke. Aku bacakannya. Bu. Ah. Nggak, dia hobi membentur-benturkan orang Islam, Bunda. Dia hobi kali membenturkan. Geli aku. Silakan. Kalian berdebat dulu. Kalian berdebat. Dan saya mengiklankan rumah apologet dulu. Ya, silakan. Silakan, Rijal. Macet. Iya, aku betul-betul aku. Begini, Bunda. Oke. Setiap nabi itu, setiap para nabi itu diberikan kekhususan, keistimewaan, Bunda. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diikuti oleh manusia terhadap para nabi itu. Begitu contohnya dalam hadis yang Hadis apa itu? mengatakan bahwa Hadis apa? ini aku lagi lihat. Hadis apa tuh? Hadis dari mana itu? Sebab Bunda di hadis Imam Muslim dengan Bukhari, Bunda nggak menemukannya loh. Sini Rasulullah tak pernah menceritakan situ ada yang minum darah ini itu. Bunda tak ada menemukannya. Makanya terus terang aku cakap, kalau seandainya pun kalau aku ada berhadapan gitu, Murtad disuruh aku dari minum Islam ya? darah. Hey! Tuhan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad lah, gimana? Adalah utusan Allah. Tidak mungkin Rasulullah mengajari umatnya ajaran yang lari daripada apa yang dikitabkan dalam Al-Quran. Nggak mungkin, sedangkan Al-Quran tak ada menyuruh. Oke, silakan Rijal, cari Sekarang Rijal. kita tunduk Ayatnya pada Rijal, Al-Quran, tanggung jawab loh. itu. Dia adalah manusia. Lakal Sayang, jangan cakap bawa nama-nama Ustaz. Aku nak tulisan hadis itu dari mana? jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan, tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala dhillullah, baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bal kana nura, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia Ajaran biasa. sesat itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nggak percaya aku, nggak Itu kalau beliau percaya. pindah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
SAW suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, ya? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam, keluarlah darah beliau. Maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan dia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur dia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang, udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, Ini ulama apa nih? Ulama apa nih? Bakir nih. kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil dia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair. Gak ada. Dan baginda Nabi Aku tak pernah mempelajarinya. akan disentuh oleh api neraka. Di madrasah aku tak pernah mempelajarinya. Ustaz tak ada pernah menceritakan tentang hal itu. Termasuk perang yang Ustaz aku tak pernah menceritakan tentang hal itu. mengalahkan kaum muslimin, tapi akhirnya kemudian berbalik menjadi kalah. Pada saat itulah baginda Nabi dikepung oleh musuh-musuhnya. Lalu kemudian ada orang yang lempar baginda Nabi dengan panah, ada yang lempar Nabi dengan tombak, ada yang lempar Nabi dengan rantai dari besi. Maka baginda Nabi terkena oleh senjata di bagian pipinya, sehingga baginda Nabi patahlah gigi serinya baginda Nabi SAW. Tugel gigi baginda Nabi. Lalu kemudian menancaplah duri-duri dari rantai yang dilemparkan ke wajah baginda Nabi. Maka melihat kejadian itu dicabutlah oleh seorang sahabat. Ubaidah bin Jarrah mencabut rantai itu, dicabut. Lalu kemudian senjata-senjata yang menempel di wajah Nabi dicabut. Maka ketika dicabut keluarlah darah dari wajah baginda Nabi, keluar darah dari gigi baginda Nabi. Maka muncullah seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Sahabat yang bernama Malik ibn Sinan melihat darah baginda Nabi, maka Malik bin Sinan langsung mencium dan meminum seluruh darah baginda Nabi SAW. Diminumlah darah yang mengucur dari wajah Nabi oleh seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Lalu baginda Nabi katakan kepada para sahabat, man sarrahu an yanzura ila man khalaqa damuhu dami falyanzur ila Malik ibn Sinan. Siapa yang ingin melihat orang yang telah bercampur darahnya dengan darahku, maka lihatlah Malik ibn Sinan. Kenapa Malik bin Sinan meminum darah baginda Nabi? Karena kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, kalau darah baginda Nabi setetes saja jatuh ke bumi, maka bergoncanglah arsy. Kalau arsy sudah bergoncang, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kalau malaikat-malaikat turun, maka gunung-gunung akan diangkat, maka bumi ini akan digoyang oleh Allah Ta'ala, sehingga hancurlah kehidupan manusia. Maka kemudian Malik bin Sinan mencium darah baginda Nabi agar tidak datang azab Allah di tengah-tengah umat manusia. Dan yang kedua, agar ia mendapatkan keberkahan dari darahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi baginda Nabi Muhammad itu manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Baginda Nabi bisa saja mengatakan kepada malaikat, hei malaikat, angkat gunung itu, lemparkan dia kepada musuh-musuhku. Sangat mudah bagi baginda Nabi SAW. Tapi baginda Nabi tidak melakukan itu karena risalahnya baginda Nabi adalah beliau datang sebagai pembawa rahmat di tengah-tengah manusia. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, baginda Nabi SAW ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat. Saya tak mau dengar dah. Maka Dan baginda sesat Nabi SAW terlalu sesat. Kok sesat? Itu ajaran agama Islam. Gimana Rizal? Sesat. Gimana yang Tidak benar? ada Darah Rasulullah Muhammad SAW. benar diminum nggak? Tuh Aku katanya untuk sesat. Gimana ulama, yang benar yang mana? Kalian rapat dulu lah. Rapat dulu kalian. Dengar dulu, Bunda Konsili. Kalian Dengar konsili Bunda dulu. ya. Konsili. Ayo. Ini Bunda sekolah madrasah ini ya. Bunda sekolah madrasah. Bunda diajari Ustaz tentang hadis. Tidak pernah situ Ustaz mengatakan tentang Rasulullah yang sahabatnya minum inilah, masa perang inilah. Tidak ada. Bunda tak pernah dengar. Baru ini pertama kali Bunda dengar. Terus saya Bunda cakap. Iya, jangan salahin saya. Saya pernah belajar. Enggak tahu. Salahin saya. Itu bukan Rasulullah SAW. Itu bukan Gimana Rasulullah. sih? Rasulullah tak pernah bersabda. Sudah. Itu Ya. memang ajaran sesat. Tuh, silakan. Bunda berani. Ini Bunda mengimani Al-Quran dan mengimani hadis Rasulullah yang sahih. Bunda berani bertanggung jawab. Rasulullah SAW tidak ada pernah bersabda seperti itu dengan para sahabat-sahabatnya. Tidak. Itu ajaran sesat. Aku sendiri di akhir zaman ini tidak dapat menerima hadis palsu. Kapok Oh, Pak Rizal. jahat betul, jahanam. Jahanam. Kapok Pak Rizal. Aku tidak Kapok terima. kamu. Ayo, gimana yang benar? Tidak aku terima. Marah ini udah. Aku gak bisa menerima. Gak bisa menerima Nggak kabindaku. apa-apa, Bunda, nggak apa-apa. Bunda nggak bisa terima, nggak masalah. Ya Allah ya Tuhanku. Maafin saja. Makanya kalau Bunda, ajaran Ustaz Somad apa? itu kadang-kadang aku nggak bisa aku terima 100%. Nggak bisa aku terima. Nggak boleh Bunda menjustis. Bunda imani apa yang telah Bunda pelajari.
dan Bunda lakukan itu boleh. ibadah. Itu boleh aku Tetapi terima. Bunda nggak boleh Jadi kalau tegas kalian orang. suruh aku mempercaya itu, walaupun nggak usah itu Bunda darah percaya Rasulullah itu. SAW. Jangan nggak Ini suruh. aku cerita sama kalian ya. Aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita. Sekiranya ada Rasulullah di zaman ini, ada dia hadis ini Rasulullah SAW utusan Allah. Kalau dia kata, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku sampai mampus, aku tak akan minum. Terus terang aku cakap. Enggak apa-apa, Bunda. Terus aku cakap, Kalau sampai ada mampus pun aku tak akan minum. Bunda akan menyuruh Bunda macam itu, enggak akan. Tak Ya, mau Bunda minum. imani. Sedangkan darah ikan, itu pun Bunda cuci sampai jangan sampai napakku itu ada darah. Ikan yang kita goreng itu, Bunda cuci sampai jangan sampai ada napakku darah. Itu darah ikan. Hai, memuntah aku. Aku rasanya mau kukul aja adikku loh. Betul tak betul, sebab adikku ini juga mendalami tentang pelajaran ini. Kayak gitu. Sampai pelajaran fikih, pelajaran ini. Aku mau tanya dia. Terus aku cakap ya Riga ya. Pertama kali Bunda umur 58 tahun ini, Bunda sekolah madrasah, Ustaz tak pernah mengajari Bunda tentang ini. Bunda hanya Ustaz hanya mengajari Bunda tentang rukun Islam, rukun iman. Dan itu tentang masalah PK, yaitu fikih. Itu yang diajari sama Ustaz. Haram makan ini, makan ini, makan ini. Hukumnya itu fikih ya, fikih. Fikih itu maksudnya kalau di Malaysia cakap itu ilmu PK. Kalau Indonesia cakap itu ilmu fikih. Di situ saja Bunda yang Bunda iman. Tak ada di situ Ustaz mengasih tahu darah Rasulullah boleh diminum. Nggak pernah aku dengar. Baru ini aku dengar di akhir zaman. Betul lah kata sabda Rasulullah. Katanya di akhir zaman nanti, katanya dunia yang akan canggih, akan lahirlah ulama-ulama bakhil, ulama-ulama sesat. Inilah dia ulama sesat. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa lah aku baru kali ini ku dengar ya Allah. Memang terus terang aku cakap, memang ajaran Ustaz Somad tak pernah aku ikuti. Bila dia berdakwah memang tak pernah aku dengar. Sekali dia memberi ajaran itu simpang dari diriku, tak aku ikuti ajarannya langsung. Sudah aku anggap dia itu sudah sesat ajarannya. Kenapa aku mengikuti Ustaz Fadilah Kamsah, Ustaz Malaysia? Kenapa? Karena dia tidak menyimpang dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Bunda, begini Bunda. Bunda ikuti Ustaz siapa tadi? Ustaz dari Malaysia itu Bunda ikuti Ustaz siapa? Priyansa. Di Malaysia? Nanti siap Fadilah ini. Kamsah. Ya. Bunda WA dia, Bunda telepon dia, tanyakan tentang hal itu kepada dia dulu. Begitu, tanyakan tentang hadis. Oke. Sebab Fadilah Kamsah tak pernah berdakwah tentang mengatakan minum darah Rasulullah. Nggak pernah. Ya. Mungkin ya, Bunda yang tak pernah mendengar atau memang ya. Ya nanti Bunda akan apa? Sebab Bunda berteman dengan Fadilah Kamsah ya. Bunda berteman dengan dia. Nanti Bunda akan tanya dia. Agar jangan Bunda ditertawakan oleh banyak orang Islam nanti. Bunda telepon dia, kan Bunda percaya sama dia kan? Bunda telepon dia, Bunda tanya ke dia tentang hadis itu. Nanti kalau Bunda Hadis apa tadi? Hadis apa namanya? Hadis apa tadi? Hadis tentang darah kekhususan. Maksudnya ada maksud Bunda tuh hadis darah itu hadis apa namanya? Nanti Fadilah Kamsah akan tanya Imam Muslim ke Imam Bukhari ke Tarmizi ke Ahmad Daud ke mesti ada. Kalau dalilnya yang bukan dalil sahih, Fadilah Kamsah nggak mau menjelaskannya itu karena itu dia tak akan mengikuti hadis palsu. Kalau Bunda tahu dengan dia, pasti dia bilang itu. Dengar aja. Ini katakan perumpamaan ya. Kalau sekiranya Rasulullah SAW itu ada di hadapanku, kalau disuruh Rasulullah aku minum darah, nggak mau aku. Nggak mau aku. Rasulullah pun nggak akan pernah ada di depan Bunda untuk saat ini. Ya ini lihat yang apa yang ada di dalam Al-Quran. Tiba-tiba katanya Rasulullah itu mengatakan, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka sampai mampus, aku tak akan ku minum. Inilah dia pengakuan aku ini. Sampai mampus. Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya, pengikutnya untuk minum darahnya, menjilat peluhnya, meminum air kencingnya, atau menjilat air